내 자리 너한테 주마. 아버지! 공렬이 뭐야? 저 안에 누가 있습니다. Halo Sobat Story Film, gimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini aku bakalan nyeritain alur film drakor yang berjudul Crash Landing on You. Film ini mengisahkan tentang seorang putri konglomerat dari Korea Selatan yang bernama Yeon Seri yang tiba-tiba terdampar di Korea Utara dan bertemu dengan seorang kapten tentara yang bernama Ri Jong Hyuk. Yang saat itu Korea Utara dan juga Selatan belum berdamai. Mereka berdua kemudian saling jatuh cinta. Gimanakah kisah selanjutnya? Stay tune terus ya. Di awal kisah, Yeon Seri yang merupakan putri dari konglomerat dan dia juga mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Pilihan Seri. Saat itu dia lagi nonton berita bersama dengan karyawan-karyawannya. Yang gak lain, berita itu membahas tentang skandal hubungan Seri dengan Cha Sang-woo yang juga seorang aktor. Di berita yang muncul di TV, wajahnya dia di-blur. Tapi dia minta sama para pegawainya supaya wajahnya jangan di-blur. Begitupun juga dengan perhiasan dan barang-barang yang dia pakai. Hitung-hitung itu untuk promosi dia. Karena dia berpikir apapun yang dia pakai saat itu bakalan booming. Dia pun nyuruh para pegawainya untuk ganti semua pajangan yang ada di pasar raya. Gak lama kemudian dia ditelepon sama kakaknya yang bernama Yeon Si Jun. Kakaknya ngabarin kalau ayahnya udah keluar dari penjara. Dan tentu aja Sejun ngabarin Seri juga karena disuruh sama ayahnya. Karena sebenarnya hubungan mereka berdua gak terlalu deket. Seri bahkan selalu memblokir nomor teleponnya Sejun. Gak hanya Seri, pimpinan Yeon juga nyuruh semua anaknya untuk hadir di rumahnya dia. Sejun nebak kalau ayahnya lagi pengen membagikan warisan. Sejun juga masih punya adik lagi yang bernama Seyang. Mereka berdua juga udah ngumpul sama ayahnya. Tapi anehnya di antara tiga bersaudara ini gak ada satupun yang akrab. Mereka terlihat saling berkompetisi untuk mendapatkan warisan. Mereka bahkan saling jelek-jelekin satu sama lain. Seyang jelekin Sojun karena Sojun terlibat baku hantam sama pegawainya. Sedangkan Seyang sendiri kena tipu ratusan miliar. Mereka bahkan sampai gontok-gontokan di depan ayahnya. Gak lama kemudian, Seri datang dan dia nyambut kedatangan ayahnya kembali. Ayahnya minta Seri untuk tinggal di rumah ayahnya lagi, tapi Seri nolak. Ayahnya kemudian bilang kalau dia minta Seri untuk jadi pengganti ayahnya, karena Seri dinilai mampu. Karena selama 10 tahun lalu, Seri pergi dari rumah dan mendirikan perusahaan sendiri dan sukses hingga sekarang ini. Makanya ayahnya menunjuk Seri. Di depan ayahnya, Seri bahkan bilang kalau dia pengen mecat kakak-kakaknya. Dan ayahnya pun setuju aja. Ayahnya akan mengumumkan hal itu di saat rapat pemegang saham. Dan Seri bilang itu bakalan dia lakukan setelah dia melakukan pengujian baju olahraga yang baru diluncurin sama Seri. Keesokan harinya, Seri nerbangin para layang karena dia mau ngetes baju olahraga terbarunya yang diluncurin sama dia. Sebenarnya sebelumnya Pak Yeon juga udah nyegah supaya orang lain aja yang ngetes, dia tinggal nerima laporan aja. Tapi Seri kekeh karena dia emang udah punya sertifikat internasional para layang, jadi dia santuy aja. Dia pun kemudian nerbangin para layangnya. Di belakangnya juga ada yang ngikutin dia sambil bawa kamera. Tapi secara tiba-tiba angin puting beliung dateng dan dia terbawa angin itu. Sementara Ri Jong Hyuk saat ini lagi berpatroli di daerah perbatasan antara Korea dan Selatan. Jong Hyuk dan juga anak buahnya kemudian menemukan 3 orang yang mencuri artefak di Korea Selatan yang dibawa sama para tentara Korea Selatan. Ternyata 3 orang itu berasal dari Korea Utara. Jong Hyuk kemudian nego sama pihak tentara Korea Selatan untuk bawa 3 orang itu supaya dihukum di Korea Utara aja. Pihak Korea Selatan kemudian ngizinin.
Jonghyuk kemudian laporan sama atasannya yang bernama Cho Cholgang. Dia laporan tentang 3 orang itu, tapi Cholgang bilang itu nggak perlu diperpanjang karena 3 orang itu udah dapet izin dari badan keamanan. Tapi Jonghyuk ngotot karena dia udah janji sama orang Korea Selatan supaya menghukum 3 orang itu. Saat bertugas, Pyo Jisoo mengajak teman-temannya untuk minum arak. Seri nyangkut di sebuah pohon, sedangkan Pak Yeon dan orang-orang lainnya sibuk nyariin Seri tapi nggak ketemu. Mereka cuma nemuin 2 orang yang waktu itu megang kamera doang. Pagi-paginya Seri masih nyangkut di pohon dan dia teriak minta tolong. Gak lama kemudian Jonghyuk dateng. Seri kemudian turun dan nimpa Jonghyuk. Awalnya Seri ngira Jonghyuk itu mata-mata dari Korea Utara karena ngeliat seragamnya dia. Tapi Jonghyuk kemudian jelasin kalau bukan Jonghyuk yang mata-mata, tapi Seri lah yang datang ke Korea Utara. Jonghyuk kemudian mau bawa Seri ke badan keamanan. Di sana mungkin Seri bakalan ditanya-tanyain dan dianterin pulang. Tapi kemungkinan terburuknya mungkin Seri bakalan dibunuh. Seri kemudian mau kabur dan dia lari gitu aja. Jonghyuk kemudian teriak kalau di sana banyak ladang ranjau. Tapi nggak taunya malah Jonghyuk yang nginjek ranjau. Ditambah lagi alat komunikasi Jonghyuk yang untuk manggil anak buahnya jatuh dan diambil sama Seri. Seri mau ngasihin alat itu dengan syarat Jonghyuk harus nunjukin jalan. Jonghyuk kemudian nunjukin jalan dan Seri kabur. Tapi di ujung jalan, Seri bingung mau melangkah ke kanan atau ke kiri. Sementara anak buahnya Jonghyuk yang lain dikabarin untuk nyariin mata-mata. Dan mereka disuruh untuk langsung nembak mati orang itu kalau ketemu. Padahal semalam mereka habis minum arak dan sekarang masih sempoyongan. Mereka kemudian terlibat adegan kejar-kejaran. Seri kemudian lewatin garis pembatas. Jisoo ngabarin pos penjaga untuk nangkep Seri, tapi nggak taunya pos penjaganya tuh lagi nonton drakor. Makanya dia nggak lihat pas Seri lewat. Kabar menghilangnya Seri pun udah menyebar kemana-mana. Kakak-kakaknya pun sibuk ngerahin tim SAR untuk nyariin Seri, tapi nggak ketemu juga. Seong saat ini lagi nyariin Seungjun gara-gara Seungjun bawa kabur uangnya dia. Seungjun baru pulang dari Tiongkok karena dia ngumpet di sana. Dia lagi nyari cara lain untuk bisa sembunyi. Ternyata 3 orang yang mau nyuri artefak di Korea Utara itu adalah teman-temannya Cholgang. Mereka bertiga orang suruhan Cholgang. Saat itu Cholgang janji kalau 3 orang itu nggak bakalan dihukum. Tapi di perjalanan 3 orang itu ditabrak sama mobil hingga mobilnya terguling. Saat itu juga ada ibu-ibu yang mau numpang, tapi ibu-ibu itu juga ditabrak sama truk itu. Malam itu Jonghyuk sama anak buahnya juga masih terus nyariin Seri. Sementara sekarang ini Seri juga seneng banget karena akhirnya dia menemukan sebuah desa dan gak jadi ke Korea Utara. Tapi setelah dilihat-lihat ternyata desa itu juga ada di Korea Utara dan ternyata dia belum balik ke Korea Selatan. Dia salah jalan. Malam itu mobil Cholgang mau ngelewatin Seri, tapi untungnya Jonghyuk langsung narik Seri untuk masuk ke rumahnya dia. Mereka berdua pun tatap-tatapan. Seri kemudian ngerayu Jonghyuk dengan kata-kata manisnya. Melihat Jonghyuk yang diem aja, Seri berpikir kalau Jonghyuk udah kerayu sama dia. Padahal sebenarnya Jonghyuk lagi mikirin peraturan yang ada. Menurut peraturan, kalau dia ketemu orang kayak Seri, dia harus membunuhnya. Tapi dia masih ragu-ragu, dia harus membiarkan Seri hidup atau membunuhnya. Saat suasana lagi tegang-tegangnya, Seri malah bilang kalau dia lapar. Seri kemudian diizinin masuk untuk cuci muka. Tapi ngelihat semua barang-barang yang ada, Seri bener-bener kaget. Karena semua yang ada di situ bener-bener tradisional. Saat itu Jonghyuk masakin makanan buat Seri. Seri kemudian nyuruh Jonghyuk untuk nyicipin dulu dengan alasan kalau itu adatnya orang selatan. Padahal sebenarnya Seri takut diracuni sama Jonghyuk. Jonghyuk juga bahkan ngira kalau Seri itu mata-mata berbahaya gara-gara waktu itu dia berhasil ngelewatin ladang ranjau. Seri pengen membuka jati dirinya dengan nyuruh Jonghyuk untuk buka internet. Tapi sayangnya di Korea Utara nggak ada internet sama sekali.
Maka itu Seri semakin pusing gimana caranya Seri ngehubungin keluarganya dan balik lagi ke Korea Selatan. Sementara keluarganya Seri lagi nyari cara untuk bisa nemuin Seri. Ayahnya Seri nyuruh kedua kakaknya Seri untuk nyewa orang profesional yang bisa nyariin Seri. Ayahnya juga nyuruh para kakaknya untuk menghentikan berita soal menghilangnya Seri. Sementara itu Seri lagi negosiasi sama Jong-hyuk. Seri minta Jong-hyuk untuk nyembunyiin Seri dan mulangin Seri. Seri juga bilang kalau dia bakalan membalas semua kebaikan Jong-hyuk. Tapi Jong-hyuk nolak. Secara tiba-tiba Pyo Jisoo kemudian datang. Dia nyampein berita kalau di perbatasan ada wanita yang meninggal. Dia pikir itu Seri dan masalahnya dia bakalan beres. Endong yang saat ini butuh pekerjaan gak akan dipecat secara tidak hormat. Jungkook juga gak akan dapat masalah karena saat bertugas dia malah nonton drakor. Begitupun juga dengan dirinya sendiri yang waktu itu minum saat bertugas. Dengar hal itu Seri langsung nongol. Seri ngancem kalau mereka sampai ngelaporin Seri bakalan ngaduin perbuatan-perbuatan buruk mereka. Karena itu sekarang ini mereka rundingan. Karena sekarang ini mereka udah nggak ditugasin di perbatasan, jadi mereka nggak bisa bawa Seri ke sana. Tapi Jungkook punya jalan keluar kalau pamannya itu suka bawa kapal ke kapal. Yang artinya itu bisa jadi jalan keluar Seri untuk pulang ke Korea Selatan. Jong-hyuk kemudian ngasih dua pilihan buat Seri. Pertama, dia bakalan ngebawa Seri ke badan keamanan. Mungkin aja Seri bakalan dipulangin. Dan pilihan kedua, Seri harus tetap ada di rumah Jong-hyuk. Tapi Seri nggak boleh keluar sama sekali. Pokoknya Seri harus sembunyi di rumah Jong-hyuk sampai mereka bisa nganterin Seri pulang. Dan Seri milih pilihan yang kedua. Siang itu Suchan sama Changsik ketemuan. Chusan adalah seorang pegawai asuransi. Changsik ngenalin Chusan sama Seri dan Seri daftar asuransi itu. Gara-gara itu dia jadi sok-sokan sama manajernya dan memancing emosi manajernya. Karena kan dia dapat dukungan dari Seri. Tapi dia kaget banget setelah dengar kalau Seri ngilang. Gara-gara itu karirnya mungkin bisa tamat. Yong-ai beserta gengnya selalu nganggep Jong-hyuk spesial. Mereka selalu naruhin makanan di tempatnya Jong-hyuk. Sementara Seri yang ada di rumahnya Jong-hyuk benar-benar kagum dengan semua barang-barang tradisional yang ada di sana. Setelah makan, Jong-hyuk beserta anak buahnya kembali ke pos. Sebelum berangkat, Jong-hyuk ngomong sama Seri kalau ada keadaan darurat dia bisa ngehubungin kantornya Jong-hyuk. Tapi setelah nyampe kantor, berkali-kali Seri nelponin Jong-hyuk terus. Yang nanyain sabun lah, sampo lah, lilin lah, dan mandi air panas lah. Pokoknya macem-macem deh. Jong-hyuk kemudian dapat kabar kalau yang mati kecelakaan semalam adalah para perampok artefak. Jong-hyuk kemudian nemuin Cholgang dan juga salah satu pejabat lain. Jong-hyuk bilang kalau dia mau nyelidikin soal ini. Dia curiga kalau kecelakaan itu disengaja. Cholgang kemudian ngomong sama Ryong-hee kalau sekarang ini dia punya sumber uang lain. Dia mau nampung Go Sung-jun yang merupakan seorang penipu dari Korea Selatan. Dia sengaja pergi ke Korea Utara untuk ngumpet. Karena itu Cholgang bantuin Sung-jun untuk bisa tinggal di sana. Selesai mandi, Seri kaget banget karena tiba-tiba mati lampu. Di sana sering banget mati lampu. Seri yang gak terbiasa dengan keadaan itu pun bingung banget. Gak lama kemudian dia ngelihat orang mencurigakan bawa senter jalan ke arah rumahnya. Setelah buka pintu, ternyata itu adalah Jong-hyuk. Dan hampir aja Seri mukul kepala Jong-hyuk pakai vas bunga. Saat itu Seri nangis kejer. Saat mati lampu kayak gini, gengnya Yong-ai pada berusaha untuk nyenengin Yong-ai. Karena suaminya itu berpangkat tinggi. Jadi mereka berlomba-lomba supaya suami mereka dipromosiin sama suaminya Yong-ai. Seri kemudian curcol sama Jong-hyuk karena dia ngerasa kesel dan sedih. Jong-hyuk ngasih berbagai barang-barang ke Seri dan dia kemudian pamitan sama Seri. Dia bakalan ke Pyongyang besok, jadi dia nggak bisa nganterin Seri ke kapal.
Tapi anak buahnya Jongyuk yang bakalan nganterin Seri. Jongyuk bawain banyak kosmetik buat Seri, begitupun juga dengan dalemannya. Jongyuk nyampe di Pyongyang, tapi sesampainya di sana dia ditangkap. Sebenarnya tujuannya ke sana untuk menyelidiki soal kecelakaan itu, tapi dia malah ditangkap dan difitnah. Dia udah mulai diinterogasi sama sekutunya Cholgang. Dan karena Jongyuk selalu membantah, si komandannya itu kemudian kesal dan mau mukul Jongyuk. Gak lama kemudian Jenderal Myung-suk datang dan dia ngebebasin Jongyuk. Dan ternyata Jongyuk itu adalah anaknya Direktur Biro Politik Umum. Komandan itu kemudian nelpon Cholgang dan ngasih tahu statusnya Jongyuk. Ternyata kakaknya Jongyuk dulunya adalah temennya Cholgang. Jongyuk kemudian ngobrol sama Jenderal Yong-suk. Jongyuk curiga kecelakaan-kecelakaan itu ada hubungannya sama kakaknya Jongyuk. Cholgang bilang dia mau meriksa rumah-rumah secara acak untuk nyari buronan. Jisoo kemudian nelpon Jongyuk dan ngasih tahu soal itu. Jongyuk kemudian minjem mobilnya Jenderal Myung-suk. Wol-suk udah mulai geledah rumah-rumah karena dia merupakan kepala desa di situ. Kini saatnya dia meriksa rumahnya Jongyuk. Tapi di perjalanan dia ketemu sama Cholgang. Cholgang bilang kalau Jongyuk itu lagi di Pyongyang. Tapi Wol-suk ngasih tahu kalau lampu rumahnya Jongyuk itu nyala. Makanya Cholgang kemudian maksa masuk rumahnya Jongyuk. Dia meriksa setiap sudut rumah dan akhirnya dia nemuin Seri. Dia kemudian bawa Seri sambil nodongin senjata. Setiap dikasih pertanyaan Seri nggak pernah jawab, makanya Cholgang mau bawa Seri ke badan keamanan. Tapi nggak lama kemudian Jongyuk dateng dan dia ngakuin Seri sebagai tunangannya dia. 지금 뭐 하시는 겁니까? 제 약혼녀에게